Mungkin dia akan keluar dari pekerjaannya, mungkin dia akan berpindah bidang bisnis, mungkin dia akan berpindah rumah, mungkin dia akan mengubah penampilannya guys. Yang awalnya terbuka dari atas sampai ke bawah, setelah September ini berlalu akan tertutup syari'i dari atas sampai ke bawah. Bisa jadi begitu ya. Halo Leo, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan keadaan dia saat ini untuk Leo Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Ada seseorang yang saat ini kamu pengen tahu keadaannya guys. Kenapa kamu pengen tahu keadaan dia? Karena dia penting bagimu ya. Terlepas dari kamu suka atau tidak suka sama dia, kalau kamu masih pengen tahu keadaannya, artinya ini orang penting bagimu. Oke. Kamu mungkin sudah tidak punya akses ke dia. Kamu tidak tahu di mana dia berada saat ini, atau mungkin dia memblokir kamu guys, tidak boleh bicara dengan dia, atau kamu dilarang bicara dengan dia, atau kamu yang memilih untuk tidak bicara dengan dia, kamu yang blokir dia, begitu. Bisa jadi begitu ya keadaannya. Atau ini orang mungkin juga ada di dekatmu, kamu masih bicara dengan dia, setiap hari bertemu dengan dia begitu. Tapi orang ini bukan tipe yang belak-belakan guys, atau yang gampang untuk menyampaikan perasaannya atau mengutarakan isi pikirannya. Dia tuh kebanyakan diamnya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Leo, supaya kita bisa cari tahu sebenarnya keadaan dia bagaimana sih saat ini. Oke. Ciri-ciri dari kamu akan resonate atau tidak resonate dengan readingan ini adalah kamu sudah tahu guys orangnya siapa saat ini. Kamu sudah bisa sebutkan namanya dan wajahnya sudah terbayang di dalam pikiranmu. Kalau hingga saat ini, detik ini, kamu masih bertanya-tanya, siapa ya yang aku mau cari tahu ya? Siapa ya? Siapa? Kemungkinan besar ini bukan pesan untukmu, yes. Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini hal yang biasa ya guys, jangan terlalu dimasukin ke hati. Aku hanya akan ambil 3 kartu dari tarot dan 1 kartu dari oracle. Kita akan lihat keadaan dia straight to the point, dan kemudian kartu kedua itu penyebab dia mengalami keadaan seperti itu, dan yang ketiga adalah kedepannya akan seperti apa. Oke? Karena masuk dalam kategori mini video, jadi durasinya singkat-singkat saja Leo. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Penting sekali untuk kamu memvisualisasikan dan menyebutkan namanya ketika aku akan memulai readingan ini. Nanti aku akan kasih aba-abanya, karena itulah cara kita terkoneksi guys, supaya aku bisa sampaikan pesan yang perlu kamu ketahui. Oke? Oke, kita akan segera mulai saja langsung Leo. Oracle yang pertama, ini adalah pilot readingan ini. Kita akan lihat apa yang diarahkan oleh universe untuk dia lakukan ya guys di bulan September ini. This reading for Leo Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Keadaan orang yang sedang difokuskan oleh Leo. Terima kasih. Silakan guys, dibayangkan wajah dia dan sebutkan namanya. Oke, sudah ada. Ya, ini dia. Oke, spiritual growth ya. Jadi universe itu kayak sedang mengubah keadaan dia saat ini guys. Spirituality ya, berkaitan dengan spirituality. Religi dan spiritual itu hal yang berbeda ya guys. Beda banget sebenarnya, tapi tetap tujuannya satu. Jadi orang yang sudah dewasa dalam spirituality itu akan tahu bahwa religion dan spiritual itu ternyata berdampingan, even berbeda tapi berdampingan jalannya gitu. Ini orang mungkin saat ini lebih banyak bermeditasi gitu guys, atau kayak kontemplasi, solitude ya, kayak masuk ke energi hermit. Aku lihat Dark Night of the Soul, bisa jadi sedih banget atau sering nangis dan lebih banyak menyendiri, menjauh dari orang-orang yang menurut dia itu mungkin melelahkan, atau yang terlalu banyak menguras energi, atau yang gak penting ya. Dia ini udah mulai bisa memilah-milah yang mana orang yang penting, yang mana yang gak penting. Kalau dulu dia itu oke aja gitu untuk berurusan atau berinteraksi dengan banyak orang sekaligus, baik itu intens atau tidak intens. Tapi sekarang kayaknya sudah dipilih-pilih ya, karena universe itu menyuruh dia untuk bertumbuh atau berkembang secara spiritual. Oke, kok terbalik? Secara spiritual. Oke. Kita langsung lihat saja kartu tarotnya seperti apa. Halo kamu yang sedang bertumbuh secara spiritual dan difokuskan oleh Leo saat ini. Halo, I call upon the Almighty, I call upon the Holy Spirit.
Please bless this reading for Leo Collective Sun Moon Rising Venus Sun Mars. Keadaan dia saat ini, fokuskan dia 2023. Oke, ini dia guys, ini dia. Kartu pertama straight to the point. Bagaimana keadaan dia? How are you? Oke. The Nine of Cups. Tidak ingin diganggu secara emosional dan kemudian tidak ingin mengganggu secara emosional. Jadi detach begitu ya guys. Nine of Cups ini datang, yang penting aku happy, yang penting aku tenang, yang penting aku tidak perlu berurusan dengan orang secara emosional. Aku akan baik-baik saja. Oke. Jadi kemungkinan circle dia mengecil ya di bulan September ini. Kalau dulunya dia tuh sering banget kelihatan nongkrong-nongkrong guys, atau ke klub mungkin, atau ya kelihatan aktif lah ya kalau dilihat dari sosial medianya begitu. Tapi belakangan ini enggak. Jadi kalau memang bukan penting-penting banget, dia tidak akan muncul guys. Kalau bukan kayak kantor atau ngerjain bisnisnya, membereskan usahanya, dia tidak akan terlihat ya setelah beres kerja pulang gitu, atau misalnya setelah warung tutup, atau setelah rumah makan tutup, resto tutup, angkringan tutup, pulang, atau sebelum angkringan buka nggak kelihatan kemana-mana begitu guys. The Nine of Cups ini ya, dia sangat sensitif sekali aku lihat terhadap perasaan orang. Begitulah ciri-ciri spiritual growth ya. Ketika kita sedang berkembang secara spiritual, kita akan sangat sensitif sekali dengan apa yang dirasakan orang. Kita tuh bisa kayak ngebaca ini orang senang gak sama kita, ini orang lagi mikirin yang enggak atau mikirin yang bagus nih tentang kita, ini orang merencanakan yang baik atau yang buruk pada kita. Dan itu sangat melelahkan sebenarnya guys untuk mereka yang baru tersadar secara spiritual atau yang baru bangun secara spiritual, karena kan energi itu kebaca ya, kerasa semuanya. Itu yang membuat orang biasanya masuk ke dalam mode solitude atau hermit atau the Nine of Cups ini ya, menjauh. Kalau gue ngelihat muka lu kayak pengen nabokin deh, itu dia ciri-cirinya, karena dia tahu ada yang nggak beres dengan ini orang. Kalau seandainya ngobrol sama lu kok kayak kesannya toksik banget ya, malas banget gue ngobrol sama lu, dan dia nggak mau ngobrol lagi. Mungkin dia dulu sering chat-chatan dengan orang gitu, tapi sekarang udah nggak. Kalau dia merasa nggak cocok atau nggak sejalan dengan spiritual growth-nya ini, dia akan menolak ya. The Nine of Cups ini lebih banyak sendirian, bisa jadi dia akan berat badannya bertambah gitu guys, karena Nine of Cups ini identik dengan obesitas atau penambahan berat badan, gemuk sendirian katanya. Tapi happy ya guys, Nine of Cups tidak pernah sedih. Sebenarnya happy karena ya berhasil mengkarantina dirinya atau menghindarkan dirinya dari energi apapun yang menurut dia tidak cocok untuknya saat itu. Ya, jadi even dia terlihat sendiri, banyak menangisnya, sebenarnya itu memberikan kesan atau kepuasan tersendiri. Karena tadi Hermit itu Dark Night of the Soul juga. Jadi mungkin banyak hal yang dia pikir-pikirkan, dia ingat-ingat kembali memori zaman dulu misalnya, atau apapun itu yang berkaitan dengan kamu juga mungkin. Tapi sebenarnya dia senang karena tidak perlu berurusan dengan kamu. Kalau dia mengingat tentang masa lalunya dan ada misalnya berkaitan dengan keluarga gitu, saudara kandung, orang tua, Nine of Cups dia tidak berurusan dengan saudara kandung dan orang tuanya di bulan September ini. Jadi dia tetap senang, even sedih di dalam pikirannya, sebenarnya dia tenang karena tidak harus berurusan ya. Jadi mandiri emotionally, itu yang sedang terjadi saat ini dalam hidupnya aku lihat. The Nine of Cups. Kartu berikutnya adalah penyebab dia masuk dalam energi Nine of Cups ini ya. Halo, what's the reason? Reason. Ini dia guys, the Page of Cups. Aku lihat ini orang gak gampang percaya. Page itu akan selalu baby things ya, atau baby step, baby walking, istilahnya unstable, goyang. Lihat si ini gak mudah percaya, lihat si ini kayak curigaan, lihat si ini kayak ragu, mendengar ucapan si ini kayaknya bohong deh. Dan itu feeling itu benar ya guys. Dalam masa-masa spiritual growth itu tajam banget intuisinya gitu. Dan yang membuat dia mundur atau tidak mau berurusan dengan orang adalah rasanya sulit banget untuk menghadapi orang-orang. Yes. Bisa jadi dulunya sebelum kartu mandat tentang spiritual growth ini diberikan oleh universe ke dia ini banyak berurusan dengan orang-orang yang gak bener guys, orang-orang yang gak beres ya. Teman-teman dia mungkin ya, you know what I mean, pecandu lah, atau judi online lah, atau apalah begitu. Atau bisa jadi kalau ciwi-ciwi dia masuk dalam circle ciwi-ciwi yang suka gosip lah, yang suka menggibah, ngomong-ngomongin orang gitu. Dan dulu dia kan dalam masa
sebelum spiritual growth merasa that's my world gitu. Inilah tempat di mana aku seharusnya berada. Aku senang berada di antara para penggosip, penggibah begitu. Tapi ketika universe bilang no, sekarang saatnya memasuki spiritual growth, pertumbuhan spiritual, dia ngerasa lo ngapain gua ngegibah, ngapain gua ngegosipin orang, ngapain gua judi online, ngapain jadi dia mundur. Itu yang membuat dia terkesan Nine of Cups atau seperti sendirian saat ini, karena circle-nya itu memang bukan circle-circle yang tepat untuk dia lagi. Kalau dulu masih tepat, banyak temannya mungkin, tapi sekarang setelah ada spiritual growth, loh kok mereka ini kok udah nggak nyambung lagi ya, kesannya kok nggak cocok lagi ya sama mereka ngobrolnya itu ya. Jadi The Page ini membuat dia merasa I need to rethink, apakah ini orang-orang yang tepat untuk ada di dekatku saat ini? Apakah mereka ini teman yang baik? Apakah mereka ini adalah komunitas yang tepat untuk aku join begitu ya, aku bergabung di dalamnya? Masa-masa mundur dan kemudian memikirkan kembali. Tapi yang jelas ada ketidaknyamanan dengan circle-nya, dan itu yang membuat dia memilih untuk lebih banyak diam ya, atau tidak berurusan dengan circle-nya ini lagi. Oke. Sekarang kita akan teruskan ke kartu ketiga, The Next ya, yang berikutnya akan terjadi dalam hidupnya. Ini adalah kartu terakhir, guys. Oke, The Five of Pentacles. Five of Pentacles ini datang ketika ada ketakutan ya guys. Jadi aku lihat spiritual growth ini masih akan panjang. Masa Dark Night of the Soul ini masih akan panjang, karena Five of Pentacles ini insecure, tidak yakin, pikiran negatif, atau dalam urusan 3D di dunia ini masalah keuangan kronis ya. Bisa jadi itu akan terjadi sekaligus bersamaan semuanya yang aku bilang tadi. Tapi yang jelas sangat tidak enak sekali. Sangat tidak enak sekali. Di sepanjang September ini sangat tidak enak sekali di kehidupan nih orang yang sedang kamu fokuskan ini. Tapi lihat ini guys. Ya, sebenarnya ini tidak boleh dibuka, tapi aku bukain untuk kamu. Itu kartu The Death, transformasi. Mungkin yang kamu fokuskan ini adalah seorang Scorpio, Leo, oke? Bisa jadi tapi tidak harus. Yang jelas September ini adalah masa-masa yang berat untuk dia. Dia nggak akan baik-baik saja September ini. Even the Nine of Cups ini tujuannya adalah menenangkan dirinya, karena Nine of Cups akan selalu bahagia guys. Aku sebagai tarot reader nggak bisa bilang Nine of Cups itu sedih, itu bahagia begitu. Even dalam circle-nya, kesendiriannya, circle-nya yang mengecil atau hanya tinggal dia begitu, the Nine of Cups muncul, tapi tetap ke depannya dia akan takut tentang what's next in my life. Apakah akan ada gantinya orang-orang yang berurusan dengan aku? Kalau aku tidak kembali ke circle-ku tadi, apakah nanti aku akan punya teman lagi? Apakah nanti aku akan punya pacar lagi? Karena aku ngeliat pacarku enak saat ini. Karena sudah beda frekuensi ya guys, spiritual growth. Apakah aku akan bisa menjalani kehidupan yang normal, yang menyenangkan seperti yang dulu, tapi dengan keadaan yang berbeda karena sudah naik frekuensi ketakutan. Dan ini masa yang biasa terjadi dalam Dark Night of the Soul, karena kita itu kebingungan tentang kedepannya gimana, kan gelap itu guys, Dark Night of the Soul. Tapi ketika kartu transformasi ini nanti datang, ketika dia tiba di frekuensi yang baru dan dia menyadari bahwa dia sudah ada di frekuensi yang baru, dia akan segera bertemu dengan orang-orang di frekuensi yang sama. Dia tidak akan berteman lagi dengan para penggosip, dia tidak akan berteman lagi dengan para penggibah, dia tidak akan berteman lagi dengan para pecandu atau judi online atau apapun itu. Orang-orang yang lebih tepat untuk ada di circle-nya akan bermunculan satu persatu, dan itu yang akan membuat dia keluar dari The Five of Pentacles. Ya, saat ini dia masih belum menyadari itu. Oke. Dia masih kebingungan, aku lihat. Ini orang bukan tipe-tipe yang mencari informasi tentang spiritual journey, spiritual awakening, enggak. Tapi kebingungan guys, kayak ada yang dipaksain begitu cepat dengan datangnya kartu ini. Dan dia tuh learning by doing, what the fuck is going on with my life right now begitu. Mungkin dia akan keluar dari pekerjaannya, mungkin dia akan berpindah bidang bisnis, mungkin dia akan berpindah rumah, mungkin dia akan mengubah penampilannya guys. Yang awalnya terbuka dari atas sampai ke bawah, setelah September ini berlalu akan tertutup syari'i dari atas sampai ke bawah. Bisa jadi begitu ya. Karena spiritual itu mengubah manusia untuk menjadi lebih baik. The Death. Oke. Kamu kayaknya nggak akan ada urusan dengan dia guys sampai dengan 6 bulan ke depan. Karena The Nine of Cups ini sendirian ya. Orang yang sedang kamu fokuskan ini tidak akan berurusan denganmu sampai dengan 6 bulan ke depan. Tapi mungkin setelah lewat 6 bulan, bulan ke-7 kamu akan bertemu dengan dia maybe, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kamu akan gak kenali dia lagi guys. Dari cara dia bicara, dari cara dia bertindak, gerak-geriknya, cara dia berpakaian, penampilannya, profesinya. Oke, teman-temannya, circle-nya itu akan semua berubah.
dan kamu akan terherman-herman melihat itu. Oke. Siapa ini yang kalian fokuskan ini ya? Bisa jadi sahabat sih, karena aku tidak melihat atau tidak merasakan romance ya. Dikit banget romansnya begitu. Kemungkinan besar ini sahabat kamu. Ini kenapa ya sahabat gua tiba-tiba menjauhi gua, diam dari gua gitu ya. Lagi dalam spiritual growth, yes. Oke, Leo, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan keadaan dia saat ini di bulan September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Leo. Thank you very much. Dadah guys.